Saya tulis dalam tulisan saya katakan, saudariku renungilah hadis-hadis berikut ini. Ini penting sekali. Setelah menikah ibu-ibu sekalian, ketaatan nomor 1 pindah pada suami. Bukan lagi ayah atau orang tua. Orang tua sudah menjadi nomor 2, khusus bagi perempuan. Ini hukum Allah. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, wanita manapun yang menjaga 5 waktu sholatnya, nggak disebutin sholat sunnah, subuh, duhur, asar, maghrib, isya saja. Sholat sunnah kalau dilakukan ini tambahan. Berpuasa Ramadan, nggak disebutin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, ini tambahan semua. Puasa wajib saja, 5 waktu sholat, puasa wajib, dan mentaati suaminya pada hal yang ma'ruf. Layani suaminya, taat semua apa yang dia inginkan, selama bukan maksiat kepada Allah, kecuali pada saat dia meninggal, maka dia akan masuk dari salah satu dari 8 pintu surga, dia boleh pilih yang mana dia mau masuk. Perlu Bapak Ibu tahu, surga punya 8 buah pintu, satu pintu itu jaraknya dari tiang ke tiang sebelah 40 tahun. Dan satu pintu punya sekian banyak derajat. Satu derajat ke derajat di atasnya antara langit dan bumi. Pintu ke-8, derajat yang paling tinggi di pintu 8 namanya surga Firdaus. Ini penghuninya 4 orang. Nabi-nabi, Siddiq, orang-orang yang jujur, syuhada, para orang mati syahid, dan orang-orang saleh. 4 nih. Kalau saya sama bapak-bapak di sini, yang pertama sudah hilang nih, nabi-nabi. Nabi sudah ditutup, nggak ada lagi nabi. Peluang untuk surga Firdaus sudah yang pertama nggak ada. Yang kedua Siddiq. Dari sekian banyak sahabat, berapa orang yang dapat julukan Siddiq? Hah? Bapak-bapak jawab dong. Satu orang, Abu Bakar. Bayangin susahnya derajat Siddiq itu bukan gampang. Yang ketiga syuhada. Syuhada ini masuk medan perang, bacot-bacotan sama musuh, bisa mati, bisa cacat. Ini. Yang keempat adalah orang soleh. Nah yang paling gampang nih orang soleh nih, masih bisa. Tiap hari sholat, ibadah, tinggalkan yang haram nih masih bisa. Tapi ibu-ibu, jaga 5 waktu sholat, puasa Ramadan, layani suaminya, padahal yang ma'ruf, masuk dari 8 pintu surga, dia bisa pilih yang mana dia mau. Ini hal yang luar biasa, makanya syaitan menggoda para wanita untuk durhaka dengan suaminya. Hadis yang lain, kata Nabi SAW, semua istri yang taat pada suaminya, maka seluruh burung-burung dan seluruh makhluk di air, bahkan para malaikat di langit, juga matahari dan bulan, memohon ampun untuknya, selama ia masih dalam keridhaan suaminya. Suaminya ridho ini puas, merasa memang istrinya hadir. Jadi tolok ukurnya biasanya kalau orang mati. Ibu-ibu kalau mau tahu suaminya ridho, kalau mati suaminya merasa kehilangan, nah itu ridho. Jangan mati terus suaminya bilang Alhamdulillah. Selama ia masih dalam keridhaan suaminya, kata Nabi SAW, dan tidak ada seorang istri pun yang durhaka pada suaminya, maka ia akan dilaknat oleh malaikat dan seluruh manusia. Dan tidak ada seorang istri yang memalingkan wajahnya dari suaminya, kecuali ia telah dapat murka Allah sampai ia membuat suaminya tersenyum atau tertawa dan membuatnya ridho. Setiap istri yang keluar dari rumah tanpa izin suaminya maka akan dilaknat malaikat sampai ia pulang.